Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdalillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat iman, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, semoga kita semua senantiasa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya dan kita mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih indah ya untuk mewujudkan kebahagiaan kita lebih daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tema kita pada episode yang ke-10 ini. Sahabat yang dirahmati Allah, ya. Kebutuhan kita untuk bertaubat kepada Allah itu sangat besar. Ya, karena kita ini banyak sekali berbuat dosa. Banyak sekali mengabaikan hak-hak Allah. Banyak sekali kita melanggar aturan-aturan Allah siang, malam, pagi, sore. Ya, subhanallah. Ya, maka kebutuhan kita untuk bertobat. Ya, setelah kita menata hati kita, setelah kita mengetahui dampak daripada dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan, apalagi jalan setelah itu, ya, tidak ada jalan lain kecuali taubat kepada Allah. Maka hajat kita kepada taubat ini sangat besar. Sangat besar ya. Maka sahabat kalian dirahmati Allah, taubat kepada Allah itu inilah yang akan membuat hati kita cerah, membuat hati kita kinclong lagi, membuat hati kita berkilauan ibarat permata ya, berlian. Hati itu ibarat berlian, ibarat permata. Dia akan berkilau, dia akan memancarkan cahaya ya, yang sangat indah, yang menakjubkan pada saat kita bertobat kepada Allah. Ya, pada saat kita bertobat kepada Allah, itulah saat kita membersihkan hati kita dari segala macam noda ya dan maksiat. Maka kalau kita melihat ya sahabat kami dirahmati Allah, ya, awal penciptaan manusia ini ya, bahwasanya manusia sejak awal penciptaan Adam itu telah berbuat dosa ya. Ibna Adam khata ya, wa khairul khata'ina tawwabun ya, kullu amal ibni kullu bani Adam khata. Semua anak cucu Adam ini semua berbuat salah, semua pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah siapa? Yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fababut taubati maftuh. Ya, pintu taubat ini terbuka lebar-lebar kecuali untuk dua golongan manusia. Siapa dia? Ya, pada saat apa? Ya, pintu taubat ini sudah tertutup, yaitu ketika ruh itu sudah di tenggorokan. Indama tugharghirur ruh. Ya, sebelum nyawa kita, roh kita lepas dari badan kita ketika di tenggorokan, itu sudah tidak terima lagi taubat kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tertutup pintu taubat. Tapi sebelum itu masih bisa taubat. Roh nyawa kita masih di kaki ya, masih di lutut, mau kita ya cepat-cepat tobat ya.
Kalau sudah sampai tenggorokan, udah nggak bisa ngomong lagi, kita nggak bisa taubat kita kepada Allah. Ya, udah pasrah aja udah. Ya, maka itu gunakan waktu hidup sebaik-baiknya ini sebelum ajal sampai tenggorokan kita, ruh kita sampai di tenggorokan. Maka kesempatan bertobat itu masih terbuka lebar. Yang kedua, ya, itu bagi orang yang mati ketika belum terjadi hari kiamat. Nah, bagaimana ketika dia masih hidup? Lalu dia tidak mati sebagaimana layaknya mati yang normal. Nah, ini terjadi ketika hari kiamat tiba. Ya, maka ketika hari kiamat tiba, orang yang masih hidup, ya, dia belum sempat bertobat kepada Allah. Nah, ketika hari kiamat tiba, itu udah nggak tertolong lagi, udah nggak terbuka lagi pintu taubat. Pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Ta'ala kalau sudah terjadi hari kiamat. Ya, sudah keluar apa? Matahari terbit dari sebelah barat. Ya, kalau masih sebelah timur masih bisa taubat. Tapi kalau terbit terbang barat, udah nggak terima taubatnya lagi. Hadis Nabi SAW diriwayatkan ya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala. Ini hadis qudsi. Rasulullah meriwayatkan dari Allah Ta'ala. Ya ibadi kullukum dhal illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu tersesat. Ya, kecuali orang yang telah aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kepada aku pasti akan beri petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian telah banyak berbuat kesalahan siang malam, ya, tidak kenal waktu. Sementara aku mengampuni seluruh dosa-dosa hambaku. Fastaghfiruni, maka mohonlah ampunan kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW dalam satu majlis, dalam satu majlis beliau itu bisa beristighfar lebih dari 70 kali. Ya, Nabi itu dalam satu majlis minta ampun kepada Allah 70 kali lebih mintanya. Bagaimana dengan kita? Rasulullah yang sudah diampuni dosanya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Surah Al-Fatah, ya. Nah, itu ayat 2 mengatakan Nabi sudah diampuni dosanya lalu dan yang akan datang. Bagaimana dengan kita? Beliau saja istighfar satu majlis 470 kali. Bagaimana dengan kita, sahabat mulia Quran dirahmati Allah? Bahkan dalam riwayat lain, kana yastaghfirullah fi majlisil wahid mi'ata marrah. Beliau itu sekali duduk minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah 100 kali. Ya, ini riwayat Muslim dan riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Ya, ini luar biasa. 70 sampai 100 kali minimal kita ini. Sudah berapa kali istighfar hari ini? Ya. Sahabat iman, sahabat keluarga, iman keluarga Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, berapa kali kita istighfar? Ayo, kita perbanyak istighfar kepada Allah. Minimal 70 sampai 100 kali sebagaimana Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah setiap hari. Allahu Akbar. Ya, ayo kita istighfar. Minimal setiap kita habis sholat 10 kali istighfar. Astaghfirullah, 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 taibuna ilallah, tubtu ilallah, wa nadimtu ala ma fa'altu. Ya, ya, kita harus menyesal. Ya, jangan mengulang perbuatan lagi apa yang sudah kita mintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat kalian dimuliakan Allah, ya, itu adab seorang muslim kepada Allah, ya, bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah pasti menerima taubat kita, meskipun dosa-dosa kita ini membumbung tinggi, memenuhi angkasa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surah Asy-Syura ayat 25, wa huwalladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at.
Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan Dia mengampuni, memaafkan segala kesalahan dan keburukan-keburukan kita. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Allah itu, sahabat Quran, sangat mencintai orang yang bertaubat, ya, dan mencintai orang-orang yang suka bersuci atau yang membersihkan jiwa dan raganya. Nah itu. Jadi ini keutamaan. Apa keutamaan ya taubat, ya sahabat Quran yang Allah? Yang pertama, ya ketika kita sudah membersihkan, menata hati kita, ya mengetahui kedudukan amal hati, apa yang mesti kita lakukan, ya. Kalau kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu karena hati kita belum kita rawat dengan baik, hati kita tidak terawat, hati kita tidak diservis, hati kita tidak dibenahi, nah saatnya kita bertaubat pada Allah. Ayo di bulan ini, bulan Ramadan, perbanyak taubat kepada Allah. Karena taubat kepada Allah itu akan memberikan apa? Sababun lil falah wal fawzu was sa'adah fid dunya wal akhirah. Sahabat Quran, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, taubat ini akan menjadi apa? Sebab turunnya kemenangan, keberuntungan dan kebahagiaan di dunia, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang, menjadi tentram. Jadi ingat kepada Allah itu ya taubat. Ya. Nah, taubat inilah yang menyebabkan hati kita tenang, tentram. Ya, tenang di dunia, tenang di akhirat insyaallah, ya. Maka itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, menulis dalam Majmu' Fatawa. Nah, kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah ini bukan hanya isinya tentang ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tafsir, tapi juga tentang az-zuhd, at-tasawuf, war-raqaiq. Itu ada kitabnya khusus di Majmu' Fatawa itu, beberapa jilid bicara tentang masalah hati, masalah zuhud, masalah tasawuf, masalah ketakwaan, ya. Subhanallah. Maka muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis kitab-kitab tentang tasawuf, tentang zuhud, ini luar biasa. Ya, tentang tazkiyatun nafs, ya. Al-qalbu la yasluh wa la yafluh wa la yuflih wa la yan'am wa la yasurru wa la yatib wa la yaskun wa la yatma'in illa bi ibadati rabbih wa hubbih wal inabati ilaih. Hati itu tidak akan menjadi baik, tidak akan mendapatkan kenikmatan, tidak akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, ya, tidak akan mendapatkan ketentraman kecuali dengan beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh, kecuali dengan mencintainya, kecuali dengan bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ya, taubat itu adalah sebab bagi, ya, dihapusnya dosa-dosa kita, kesalahan kita. Dan Allah akan mengganti kesalahan kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Dengan apa? Dengan adanya taubat. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Hai orang-orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yang benar, yang lurus. Semoga kelak Tuhanmu akan apa? Mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itu. Allah, ya. Illa man taba, dalam surat Al-Furqan ayat 70. Ketika Allah berbicara tentang penyimpangan, ya, orang-orang hamba-hamba Allah, ya, yang berbuat zina, berbuat maksiat, berbuat ini itu dosa sebagainya, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, ya, kemudian dia beriman, perbaiki imannya, wa amila amalan salihah, dan mengerjakan perbuatan yang saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, mereka itulah, ya, Allah akan ganti keburukan,
kesalahan-kesalahan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, subhanallah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya itu, ya, kaman la dzambalah, itu dibersihkan dari dosanya seperti orang yang nggak punya dosa sama sekali. Ya, itulah keutamaan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan At-Tabarani. Yang ketiga, taubat itu adalah menjadi sebab datangnya atau kita mendapatkan karunia besar dari Allah berupa apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya, wal khairal azim, dan kebaikan yang melimpah, ya, baik kepada individu maupun kepada masyarakat. Sebagaimana doa Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Subhanallah. Apa kata Allah? Dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ya. Beristighfarlah kamu kepada Allah, bertobatlah kamu kepada Allah, karena Dia adalah Maha Pengampun. Kalau kalian benar-benar taubat pada Allah, minta ampun pada Allah, niscaya Allah akan memberikan apa? Mengirimkan, ya, air hujan, ya, untuk tanda keberkahan, kesuburan kalian, ya, tanah kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, kalian akan diberikan, ya, harta yang banyak, keturunan yang banyak diberkahi oleh Allah. Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun yang subur, yang ranum buahnya. Wa yaj'al lakum anhara, Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai, air-air yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, ya, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa laki-laki atau perempuan yang beriman, beramal soleh, ya, dia beramal soleh sementara dia beriman, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Kita diberikan kehidupan yang baik oleh Allah, dan akan kami balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Yang keempat, keutamaan taubat, Allah itu gembira. Ya, mendatangkan kegembiraan Allah itu luar biasa. Ya, Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada seorang laki-laki yang kehilangan barang, ya, bawaannya, kehilangan kendaraannya, lalu kemudian balik lagi itu barang, balik lagi itu kendaraannya, ya, yang dia tunggu-tunggu itu, subhanallah, itu sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sampai-sampai saking gembiranya dia salah nyebut Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, saking gembiranya sampai Rasulullah tertawa, kelihatan giginya yang putih, ya. Subhanallah. Ya, yang kelima, sahabat Quran dimuliakan Allah taala, ya, Allah itu sangat sayang kepada umatnya, ya, kepada hambanya, lebih daripada rasa sayang seorang ibu dan bapak kepada putra-putranya. Ya, sahabat Nabi SAW, ya, bersama sahabatnya ketika perang Khaybar, ya, mereka melihat ada seorang wanita yang mencari anak bayinya, ya, di antara korban luka dan yang terbunuh. Nah, ketika dia mendapatkan wanita Yahudi ini mendapatkan bayinya, ya, ternyata masih hidup di antara, ya, tumpukan korban ini, lalu kemudian dia letakkan bayi itu, ya, di dadanya, diberikan susu, diberikan air minum susu ASI. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, ahya mulqiyatun walidaha finnar, apakah ibu ini akan mencelakakan, menjerumuskan putranya, bayi yang masih bayi itu, ke dalam api neraka? Tidak mungkin ya Rasulullah. Mana ada ibu yang rela mencelakakan putranya, apalagi masih bayi, ya, dicemplungin ke panas api neraka,
ya dicemplungin ke dalam kobaran api, nggak mungkin. Wahai Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, Allahu arham bil abdi min hadhil ummi ala walidiha. Subhanallah, Allah itu, sahabat Quran, dia lebih kasih sayangnya, lebih rahim kepada hambanya daripada kasih sayang ibu itu kepada putranya yang masih bayi. Allahu Akbar. Ya, hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian Allah menyeru kepada hamba-hambanya, ya, agar bertaubat. Coba bayangkan, ini Allah langsung yang minta kita untuk bertaubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Subhanallah. Sahabat Quran dirahmati Allah, ya Allah berkata, wahai hamba-hambaku yang bergelimang dosa dan kemaksiatan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena Allah pasti mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Innahu wal ghafurur rahim, karena Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Ya, ini surah Az-Zumar ayat 53. Ya, demikian pula sahabat Abdullah bin Abbas pernah berkata, apa kata beliau? Man ya isa min ibadillahi minat taubah, ya, siapa orang yang berputus asa dari hamba-hamba Allah, ya, putus asa, mereka tidak mau bertaubat, faqad jahada kitab Allah, ya, maka sungguh dia telah mengingkari isi kitabullah Al-Quran ini. Ya, kenapa? Kita nggak boleh putus asa. Ya, mungkin nggak bakal diampunin nih, ya, dosanya. Ya, karena apa? Walaupun dia sudah bertobat, katanya nggak bakal diampunin. Ya, walaupun karena dosa terlalu besar, dosa terlalu berat, dosanya terlalu banyak. Kalaupun dia bertobat, nggak bakal diampunin oleh Allah. Nah, nggak boleh bilang begitu. Nah, itu namanya putus asa dari rahmat Allah. Dan kata Ibnu Abbas, orang yang mengatakan itu, sungguh dia telah mengingkari isi Al-Quran yang tadi Allah menyatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ya. Nah, sahabat Quran rahmati Allah, ini seruan Allah ini bersifat umum. Kepada orang musyrik Allah minta mereka bertaubat, kepada orang kafir Allah minta mereka bertaubat, kepada para pendosa Allah minta bertaubat, kepada orang yang berbuat salah, ya, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, kepada makhluk binatang, ya. Ini kita kadang berbuat salah pada binatang, ya, nggak kasih makan, nggak kasih minum dan sebagainya. Kita pelit kepada hamba Allah, kita pelit kepada makhluk Allah, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ini dasar ayatnya, ya, sahabat dirahmati Allah. Yang ketujuh, ya, keutamaan bertobat kepada Allah itu adalah merupakan sebab datangnya pertolongan. Allah memberikan jalan keluar dari masalah-masalah kita. Taubat itu adalah jalan, ya, yang Allah berikan untuk dia buka selebar-lebarnya pintu rezeki. Dan Allah akan menghapus dosa-dosa kita, kesalahan kita. Inilah firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2-3, kemudian ayat 4 dan ayat 5, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Syaratnya apa? Takwa. Orang bertakwa adalah orang yang senang bertaubat kepada Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Ya, dengan bertaubat kepada Allah, dapat rezeki yang tidak kita duga-duga. Yang ketiga, may taqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Semua urusannya jadi mudah. Ya, dengan apa? Taubat, dengan takwa kepada Allah, urusan semua jadi mudah. Ya, nggak pakai ribet. Ya, urusan semua digampangkan oleh Allah. Minta rezeki, minta anak cucu keturunan yang saleh-salehah, minta anak yang hafal Quran, ya. Minta utang kita lunas, ya, bisa haji dan umrah, bisa bangun rumah, ya, bisa memenuhi semua hajat kebaikan yang baik-baik, ya, hajat kebaikan kita, ya. Doakan, saya sedang membangun gedung pusat dakwah Al-Quran, ya, Al-Faham Institute ini, mudah-mudahan Allah mudahkan, ya.
Kita semua minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan jalan keluar setiap masalah. Semua jadi mudah. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Allah akan hapus ya dosa-dosanya dan Allah akan membesarkan volume pahalanya untuk kita hamba-hamba yang bertobat kepada Allah Ta'ala. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Maka itu takwa dan taubat ya. Berlindung kepada Allah, kembali kepada Allah, lari menuju Allah sebagaimana Allah berfirman, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Berlarilah kamu semua kepada Allah. Ya, kita ini banyak dosa. Semakin menjauh dari Allah, semakin banyak dosa, makin jauh dari Allah. Maka kalau kita ingin dapat ketentraman, ketenangan batin, kesenangan, kebahagiaan, maka kita harus kembali kepada Allah dan berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 54, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun." Kembalilah kepada Rabbmu, berserah dirilah kamu kepada Allah sebelum datang kepada kalian azab, siksa, di mana kalian nanti tidak akan mendapatkan pertolongan lagi. May ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Ya, siapa yang mengerjakan keburukan atau dia zalim kepada dirinya dengan syirik, dengan kufur, dengan kefasikan, dengan melanggar aturan-aturan Allah Ta'ala, maka lalu kemudian dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun Allah, maka Allah ya tetap akan memberikan pengampunan. Yajidillaha ghafurar rahima. Dia akan mendapati Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. An-Nisa ayat 110. Maka itu Rasulullah SAW mengingatkan ya kita untuk menghidupkan sepertiga malam terakhir. Untuk apa? Mohon ampun kepada Allah. Di saat itulah ya Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba. Saat itulah Allah akan mengijabah semua doa-doa dan permohonan kita. Ya, ingat hadis Rasulullah, yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fastajibu lah wa man yas'aluni fa'uti wa man yastaghfiruni faghfir lah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah turun setiap malam ke langit dunia ya, pada saat sepertiga terakhir pada malam itu. Lalu Allah berkata kepada semua hambanya, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah di waktu itu. Siapa yang minta kepada aku akan berikan dia permohonannya. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni semua dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Tanto, saya tinggal di Jakarta Timur. Awal mula saya terkena COVID waktu itu di akhir tahun 2020. Nah, dari situ saya memutuskan untuk isolasi mandiri. Saya menyiapkan propolis, CO, saya menyiapkan omega squat, susu skim, madu, dan alhamdulillah saya dan istri saya dinyatakan sembuh dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.